Halo semua, kembali lagi bersama kami di channel TIK 21. Pemberian air putih untuk bayi di bawah 6 bulan sebaiknya tidak dilakukan, karena lebih banyak resikonya dibanding manfaatnya. Lagi pula kebutuhan nutrisi dan cairan tubuh si kecil sebetulnya sudah tercukupi dengan pemberian ASI atau susu formula. Berbagai institusi kesehatan menyarankan agar bayi sebaiknya diberikan asupan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. ASI eksklusif yaitu bayi hanya diberi ASI sebagai satu-satunya asupan nutrisi dan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman tambahan lain, termasuk air putih dan jus. Jika diberikan air putih, bayi yang berusia di bawah 6 bulan dapat beresiko mengalami beberapa gangguan kesehatan. Apa sajakah itu? Yuk simak terus videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel TIK 21. Yang pertama, perut kembung. Memberikan air putih pada bayi dapat membuat perutnya terasa kembung karena sistem pencernaannya belum mampu menyerap cairan dengan baik. Tak hanya itu, kapasitas perut bayi yang baru lahir masih belum maksimal, sehingga belum bisa menerima terlalu banyak asupan cairan. Yang kedua, diare. Jika bayi Anda mengkonsumsi susu formula, gunakan air yang telah dimasak hingga matang dengan suhu minimal 80 derajat Celcius. Lalu dinginkan sebelum diberikan kepada bayi. Penggunaan air yang tidak bersih bisa meningkatkan resiko buah hati Anda terkena diare. Bila Anda menggunakan air kemasan, pastikan untuk melihat kandungan mineralnya terlebih dahulu. Jangan pilih air mineral yang mengandung terlalu banyak natrium maupun sulfat. Periksa label pada kemasan air dan pastikan kadar natrium tidak lebih dari 200 mg dan kadar sulfur kurang dari 850 mg per liter. Yang ketiga, keracunan air. Meski jarang terjadi, memberikan terlalu banyak air putih dapat menyebabkan si kecil mengalami keracunan air. Hal ini terjadi ketika kadar garam atau natrium dalam darahnya menurun terlalu banyak, sehingga mengganggu keseimbangan elektrolit di dalam tubuhnya. Gejala yang muncul apabila bayi mengalami keracunan air adalah muntah, diare, dan tubuh terlihat membengkak. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat membuat bayi kejang atau koma. Yang keempat, kekurangan gizi. Memberikan air putih dapat membuat bayi merasa kenyang, sehingga keinginannya untuk minum ASI atau minum susu formula menjadi berkurang. Hal ini dapat membuat bayi tidak memperoleh asupan nutrisi yang cukup dari ASI atau susu formula untuk tumbuh kembangnya. Akibatnya, si kecil beresiko mengalami gizi buruk dan penurunan berat badan. Lantas, kapan bayi boleh minum air putih? Bayi boleh diperbolehkan untuk diberikan air putih dalam situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika dehidrasi. Jika si kecil mengalami dehidrasi, misalnya karena diare, demam tinggi, atau muntah-muntah, dokter biasanya akan menyarankan untuk memberikan minum elektrolit khusus bayi. Tujuannya adalah untuk mengganti kembali cairan dan elektrolit yang hilang dari tubuh si kecil. Yang kedua, kehausan. Setelah berusia 6 bulan, bayi boleh diberi air putih saat ia merasa haus. Namun dianjurkan untuk tidak memberikannya lebih dari 8 sendok makan atau setengah gelas air putih per hari. Tetap utamakan ASI sebagai asupan nutrisi utama, meski bayi sudah berusia di atas 6 bulan. Bayi boleh diberikan air putih setelah berusia 6 bulan dan mulai mengkonsumsi makanan padat MPASI. Namun, sebagai dokter menyarankan untuk menunda pemberian air putih pada bayi hingga usia 1 tahun. Jika masih bingung dengan aturan pemberian air putih, atau jika si kecil mengalami gangguan kesehatan setelah memberikan air putih, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter anak ya. Sekian video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.